Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang. Nanti keuntungan ataupun kerugian itu karena teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, yang pertama kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini seperti analisa kita kemarin ya. Hari ini kembali melanjutkan kenaikan juga disertai oleh akumulasi asing. Nah, IHSG hari ini ditutup di 6129, itu naik 0,67% teman-teman ya. Dan hari ini indeks tutup di resistennya. Apakah besok akan naik? Ini 50-50 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau besok indeks langsung open gap up ya, teman-teman bisa sell beberapa saham yang memang sudah menyentuh resistennya. Nah, kalau besok indeks turun dulu ya, indeks turun terlebih dahulu, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham-saham yang masih berada di supportnya teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Excel. Excel hari ini naik cukup lumayan teman-teman ya. Nah, dimana sebelumnya Excel sudah pernah saya sarankan buy di sini. Kalau teman-teman ada yang masih hold, ini masih ada floating profit yang cukup lumayan teman-teman ya. Dan di sini pun sudah pernah saya bahas untuk saya sarankan buy di trendline garis merahnya ini. Nah, hari ini naik dengan volume yang cukup besar teman-teman ya. Jadi besar kemungkinan Excel ini menurut saya masih akan jauh naik ke atas teman-teman ya. Cuma sekarang teman-teman yang baru mau entry ya, ini risknya tidak menarik karena supportnya cukup jauh ya dari harga sekarang ke 2.800. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, kalau besok Excel mengalami penurunan ya, misalnya hingga ke sekitaran 2870, teman-teman boleh ikutan buy ya dengan stop loss di bawah 2800. Nah, kalau besok Excel langsung naik teman-teman, kalau ketinggalan sebaiknya jangan kejar ya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Excel. Ini masih sangat menarik ya kalau menurut saya teman-teman. Dan saham berikutnya adalah saham Elsa. Untuk Elsa ini watchlist kita minggu lalu teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Ini watchlist kita minggu lalu, belum kena stop loss ya, dan sekarang masih mencoba untuk breakout dari resistennya di 300. Nah, buat teman-teman yang udah buy di area buy kita sebelumnya, teman-teman bisa pakai trailing stop aja teman-teman. Buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa tunggu Elsa ini besok apakah mampu break dari 300 atau tidak. Kalau mampu break dari 300, teman-teman boleh ikutan entry dengan target kenaikan pertama itu di 320 untuk Elsa ini sendiri. Jadi buat teman-teman yang udah buy ya, pakai trailing stop aja teman-teman, biar ini profitnya walaupun sedikit ini nggak jadi rugi nanti ya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk Elsa. Kemudian saham berikutnya adalah saham JSMR atau Jasa Marga ya. Ini perusahaan BUMN. Dan kalau kita lihat dari segi teknikal ya, JSMR ini membentuk pola ascending triangle. Dan sekarang hari ini ya mantul tepat di trendline garis merah ini. Jadi menurut saya ini JSMR ini cukup menarik teman-teman, Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa bayar harga sekarang ya. Teman-teman bisa bayar harga sekarang di 2930 ya. 2930. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa
pasang target pasang stop loss di bawah low-nya ini atau di bawah supportnya ini di bawah 3.800. Nah, kalau teman-teman pasang stop lossnya di di bawah 3.800 itu risknya bawah sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pasang stop loss di 3760 ya. Ini ada support di sini di 3770, kemudian ini ada support di 3800. Jadi teman-teman bisa pasang stop lossnya di 3760 dengan risk sekitar 4%. Rewardnya di mana? Rewardnya teman-teman bisa set di sini. Ya, di 15%, itu di 4.500. Jadi ini secara risk to reward ratio ini menurut saya masih cukup menarik ya untuk JSMR ini sendiri teman-teman ya. Secara bonusologi hari ini terlihat masih diakumulasi teman-teman ya. Oke, itu saja untuk JSMR. Kemudian saham berikutnya saham BABP. Untuk BABP ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas ya teman-teman ya. Kalau nggak salah di garis merahnya ini ya, di kenal merah ini pernah saya bahas. Untuk kita sarankan wait and see terlebih dahulu karena ini trennya masih turun teman-teman ya, masih turun. Di sini pas jebol support ya, pas ini supportnya jebol, kemudian dua candle ini retest ke atas sebelum mampu break dari resistennya. Dan hari ini kembali mengalami penurunan. Jadi menurut saya ya, ini peluangnya untuk teman-teman ya, peluangnya untuk JSMR ini masih akan turun ya, untuk sementara masih akan turun. Nah, teman-teman bisa perhatikan jika jika BABP ini mendekati supportnya di sekitaran 300. Kalau sudah dekat dengan 300, teman-teman boleh cicil buy ya untuk BABP ini teman-teman. Dan kalau kita lihat broker summary-nya ini sudah mulai diakumulasi walaupun sedikit-sedikit teman-teman ya. Walaupun sedikit-sedikit, jadi akan lebih baik untuk wait and see terlebih dahulu, kita tunggu dekat-dekat 300 teman-teman. Oke ya, itu saja untuk BABP. Kemudian saham berikutnya adalah saham MLPL. Nah, untuk MLPL ini sendiri hari ini kembali mengalami penurunan 0,98% dan ini masih membentuk konsolidasi teman-teman. Ini masih membentuk pola konsolidasi. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman yang baru mau entry saham ini, menurut saya sih untuk saat ini kurang menarik teman-teman ya. Kurang menarik kenapa? Karena ini sedang berada di ujung konsolidasinya, dimana kalau ini dijebol ke bawah maka potensinya akan turun lebih jauh lagi ya untuk MLPL ini sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry MLPL ini bisa tunggu MLPL jika mampu break dari resistennya ini di 565. Kalau mampu break dari 565, teman-teman boleh ikutan entry dengan target pertama itu di 635 ya. Kalau untuk buy sekarang menurut saya kurang menarik teman-teman, yang dimana kalau ini dijebol ya, besok ini dijebol maka potensinya bisa saja ke support ini terlebih dahulu ke 435, kemudian akan ke sini ke 350 ya untuk MLPL ini sendiri. Oke ya, itu saja untuk MLPL. Kemudian saham berikutnya adalah saham DGNS. Kalau kita lihat secara tren ya, secara middle trend ini trennya masih downtrend teman-teman, masih downtrend dan sekarang sedang berada di dekat supportnya, juga berada di resisten trendline-nya ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, besok jika DGNS ini mampu breakout dari 870 ya. Jika DGNS ini mampu break dari 870, teman-teman boleh ikutan buy ya, Tapi kalau belum mampu breakout, teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu, karena kalau supportnya ini dijebol ya, kalau supportnya ini dijebol, teman-teman ada potensi DGNS ini ke
600 kemudian ke sini ya ke 500-an teman-teman ya. Nah, dimana seperti di sini ya, di sini sempat menyentuh support, kemudian di bawah rebound gagal breakout trendline-nya ini, kemudian malah di bawah turun ya. Ini apakah ini akan terjadi hal yang sama seperti itu? Kita sebaiknya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk DKNS ini ada kemungkinan juga ini akan dibawa turun jebol support, maka potensinya itu ke sini ke sekitaran 500. Kalau dari 500 teman-teman boleh masukkan watchlist lagi, apakah akan mantul atau tidaknya teman-teman ya. Kemudian kalau besok ini mampu di break ke atas ya, mampu di break out, ini karena trendline-nya sudah dekat. Kemudian kalau besok mampu di break out, teman-teman boleh spek buy ya, boleh spek buy dengan target kenaikan pertama itu di 1000. Oke ya, itu saja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.